focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur di channel Blantik Abal-Abal Official. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum, subscribe ya, karena subscribe itu gratis gak bayar lur. Oke lur, tema di video kali ini adalah tips penanganan pertama yang tepat untuk gejala sapi kembung. Tapi bukan itu saja lur, nanti di akhir video akan saya kasih resep ramuan tradisional yang sangat mujarab untuk pemulihan sakit kembung dan bisa juga untuk pemulihan sakit demam pada sapi. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai lur, agar tidak terpotong penjelasannya. Oke lur, sebagai peternak atau pemelihara sapi, kita harus tahu sejak awal ciri-ciri sapi yang terindikasi gejala kembung, agar bisa segera menanganinya dan lebih mudah dalam penanganannya. Ciri-cirinya paling utama adalah, biasanya sapi benar-benar total tidak mau makan dan tidak mau minum biarpun sedikit. Kalau demam biasanya masih mau makan atau minum sedikit-sedikit. Faktor penyebab sapi kembung itu ada dua macam. Yang pertama kembung karena makanan yang dia makan, dan yang kedua kembung karena penyakit. Untuk ciri keduanya, sama-sama total tidak mau makan dan minum. Namun ada sedikit perbedaan dari segi tampilan sapinya dan gerak-gerik sapinya. Untuk yang kembung karena faktor makanan, biasanya sapi terlihat biasa saja tidak lesu. Namun dia sangat gelisah, sebentar berdiri sebentar jerum atau duduk. Dan kalau kita pegang telinganya dingin. Dan untuk ciri gejala kembung yang dikarenakan penyakit, itu biasanya sapinya terlihat sangat lesu dan terus berdiri. Telinga dingin dan posisi telinganya agak menurun tidak seperti biasanya. Untuk suhu badannya sangat panas terutama di area dalam mulut. Dan mengeluarkan banyak liur dan lendir dari mulut dan hidung. Dan nafasnya, ngos-ngosan. Maka dari itu lur, jika sapi mendadak total tidak mau makan dan minum, langkah pertama atau penanganan pertama yang kita lakukan adalah cekokin minyak goreng. Ini untuk mengantisipasi, kalau itu memang benar-benar gejala kembung, agar gas dalam lambung sapi tidak berkembang semakin banyak. Ini adalah pengalaman pribadi, yang sudah saya lakukan mulai beberapa tahun yang lalu lur. Ada juga beberapa dokter hewan pun menyarankan hal yang sama. Karena minyak goreng bisa menetralkan gas dan busa yang menghambat gas untuk bisa keluar dari lambung atau rumen sapi, menjadi cair. Logisnya begini lur, seperti halnya busa sabun di air ketika kita siram pakai minyak, pasti akan mencair dan menghilang busanya. Seperti halnya juga gas yang terjebak di dalam lambung sapi karena tertahan oleh busa yang menumpuk. Maka akan hilang busanya ketika terkena minyak goreng yang kita cekokin ke sapinya. Untuk takaran nyekokinnya, sapi dewasa setengah botol minyak goreng ukuran 1 liter lur. Dan untuk pedet, 1/4 botol saja. Hati-hati saat nyekokinnya, jangan sampai keselak atau tersedak. Untuk memudahkan dalam nyekokinnya, pakailah botol plastik yang agak kecil dan memanjang ujungnya, seperti botol larutan panas dalam. Atau botol yang sejenisnya, yang penting botol plastik. Karena, agar tidak beresiko pecah ketika tergigit oleh sapinya. Biasanya lur, sesuai pengalaman pribadi saya, ketika sore terlihat sapi ada gejala kembung, dan segera saya cekokin minyak, maka keesokan harinya sudah mulai mau makan lagi, walaupun belum banyak. Dan untuk selanjutnya lur, beri ramuan tradisional untuk memulihkan kesehatannya.
jika memang kembungnya itu karena penyakit. Resep ramuannya sebagai berikut. Bisa dicatat Lur, 1 ons jahe, 1/4 gula merah, air 3 gelas kecil, madu 4 saset, minyak goreng setengah gelas kecil. Cara membuatnya, jahe dicuci bersih tanpa dikupas, langsung diparut, kemudian tambahkan 3 gelas kecil air, masukkan gula merah dan rebus. Ketika sudah mendidih dan gulanya sudah benar-benar larut atau cair, matikan kompor dan dinginkan. Setelah dingin, masukkan 4 saset madu, dan masukkan minyak setengah gelas kecil saja. Sebenarnya, ramuan ini tanpa dikasih minyak juga gak apa-apa, namun minyak ini untuk mengantisipasi jika masih ada gas yang tersisa di dalam lambung sapi, agar benar-benar bersih dan netral. Takaran ramuan tadi, untuk 1 kali minum sapi dewasa, dan untuk pedet bisa diminumkan 2 kali. Meminumkannya, selang 2-3 jam setelah dicekokin minyak goreng. Misal nyekokin minyak gorengnya jam 6 pagi, jam 8 atau jam 9-nya bisa kita cekokin ramuannya. Dan hati-hati saat nyekokinnya, karena jahe itu panas dan pedas, nyekokinnya harus pakai selah dan jeda. Jangan sekali-kali dipaksa habis atau digrojok. Jadi, nyekokinnya sedikit-sedikit saja, yang penting habis dan sapinya tidak tersedak. Dan sore harinya bisa kita buatkan lagi, karena idealnya 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan minimal untuk pemberian ramuan ini adalah 2 kali. Sesuai pengalaman saya, biasanya setelah 2 kali diminumin sudah membaik dan sudah kembali mau makan. Perlu diingat Lur, nyekokin minyak goreng dan ramuan tadi, hanya untuk sapi ketika baru gejala atau masih ringan. Yang jelas, sapinya masih bisa berdiri normal, dan masih bisa nelan makanan. Kalau sapi kembungnya sudah berat, misal nafasnya sudah sangat berat dan perutnya sudah membesar, apalagi sudah roboh sapinya, saran saya panggilkan dokter hewan segera. Karena sapi kembung yang sudah roboh itu biasanya, sudah tidak mampu lagi menelan apa yang kita cekokin. Karena bernafas aja dia sudah susah. Dan harus segera dikeluarkan anginnya atau gasnya langsung dari perut. Dan itu harus dokter yang melakukan. Karena harus sedikit melobangi perutnya untuk mengeluarkan gasnya. Biasanya ditusuk menggunakan trokar ataupun jarum besar untuk mengeluarkan langsung gasnya dari perut. Maka dokterlah yang berkompeten melakukan hal itu. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang mumpuni dan pengalaman praktek yang dokter miliki. Mumpuni dalam arti, memiliki pengetahuan dalam ilmu kedokteran hewan, terutama ilmu bedah dan pasca bedah seperti pemberian antibiotik dan lain-lain. Karena setelah ditusuk, tentunya akan ada luka di perut sapi. Maka harus ada pengobatan lanjutan agar lukanya tidak infeksi. Sangat tidak disarankan bagi orang awam, atau tidak memiliki basic ilmu kedokteran hewan untuk melakukannya sendiri. Karena akan sangat berbahaya jika salah tusuk dan mengenai organ vital lainnya. Maka dari itu, saran saya panggillah dokter saja untuk menanganinya. Namun, kalau memang keadaan darurat atau sapi robohnya tengah malam, dan kondisi sapi memang sudah kritis, yang tidak mungkin menunggu sampai pagi, keputusan ada di tangan Anda pribadi. Namun saya tetap tidak menyarankan hal itu dilakukan sendiri, harus dokter, sekali lagi yang benar-benar dokter. Oh iya, sampai ada yang lupa Lur, ramuan tradisional yang sudah saya sebutkan tadi, bisa juga digunakan untuk pengobatan alternatif sapi demam. Oke Lur, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, pasti akan saya balas. Itulah tips dan saran dari saya, semoga bermanfaat.
Lemaskan jari atau jempol kalian lur, untuk subscribe dan like, agar channel ini bisa terus mengudara dan semakin berkembang. Karena tanpa dukungan kalian semua, akan sangat mustahil channel ini bisa berkembang. Oke lur, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu peternak Indonesia. Salam, Blantik Abal-Abal Official. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth.